Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. As-sunanul hayati bis salati wal hayatu la yasjudu laha idza tarakaha li adami wurudi sujudi sahwi biha. Wahiyal hayatu kasiratun minha raf'ul yadayhi inda ibtida'i takbiratil ihrami hazwa bizalil mu'jamatin ay muqabila mankibaihi. Sunat-sunat hayat. Kita telah membicarakan masalah sunat ab'ad. Sekarang sunat hayat. Jadi sunat ab'ad itu kalau kita ketinggalan, itu ditutup dengan sujud sahwi. Sunnah hukumnya, yaitu kunut, berdiri kunut, salawat pada kunut, tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Habis itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Itu adalah sunat-sunat ab'ad. Itu kalau ketinggalan kemarin ditapal dengan sujud sahwi. Adapun sunat hayat ini tidak ditapal dengan sujud sahwi. Dalam artian kalau kita mengerjakannya atau meninggalkannya, ini kada perlu kita sujud sahwi. Nah, kenapa jadi tidak sujud sahwi? Karena tidak ada hadis yang mendatang yang menyuruh akan ini meninggalkan sunat hayat, yaitu dengan sujud sahwi. Sunat hayat ini itu banyak di dalam sembahyang. Di antaranya kata beliau adalah raf'ul yadain, yaitu mengangkat dua tangan inda ibtida'i takbiratil ihram hazwa mankibaihi. Nah, itu termasuk sunat hayat, yaitu kita mengangkat tangannya ini. Mengangkat tangan. Kadang-kadang rencapkan bertanya dengan ulun, itu mengangkat tangan ini sunat hayat. Allahu akbar. Sampai mana? Hazwa mankibaihi. Membetuli ini dua bahu. Allah. Mengangkat ini sunah hayat. Pian kalau bertakbir misalnya kan mengangkat, jangan dicoba-coba gitu, salah lah. Allahu akbar je pian. Karena diangkat tangan, bah imam ni salah aja. Ada salah imamnya. Kita nang salah kada belajar. Kalau imamnya kada salah. Jadi orang takbir kada mengangkat tangan sahajanya. Allahu akbar. Ini mengangkat tangan ini sunnah. Kalau kalimat Allahu akbarnya wajib, rukun qauli. Nah, jadi kalau pian sembahyang, misalnya sembahyang itu kadang mengangkat tangan langsung ya Allahu akbar. Saja sembahyang pian, asalkan Allahu akbarnya tadi itu diucapkan dengan jelas terdengar oleh telinga, yaitu ketika takbiratul ihram tadi. Apa itu mankibai? Bahasa kita tuh bahu. Membatuli bahu tadi. Membatuli bahu. Wa huwa majma'ul azmi asadi wal katifi, yaitu bertemunya dua tulang ini dan dua tulang belikat belakang. Bi antu hazia atrafa asabi'a a'la uzunaini wa ibhamahuma sahmatai uzunaihi wa rahatahuma mankibaihi. Nah, jadi sunatnya itu seperti ini, membetuli bahu. Lah, habis itu ujungnya ini ujungnya ini dipas di bawah telinga kita. Nah, Pas gitu jangan digawilakan. Nggak ada.
pian bisa lah melihat orang menggawilakan tuh. Pernah lah. Pernah kan dulu? Pernah. Rancak belum melihat tuh, ada orang lah ya. Allah. Ya ada orang. Kata Bapak, salah saja semua, saja. Cuma Allah kita tuh ganjil melihat supaya pas mungkin gurunya melajari seperti itu. Padahal di bawah ini aja di bawah ini. Ini yang paling abdalnya di bawah. Allah. Biar hendak kayak ini kah? Kan ada juga inilah. Ada kan enggak? Oh banyak di kujan ini. Di sini kita nih banyak Allah, no-nya ada ya lah. Ada yang tinggi benar Allah, ada juga macam-macam. Jadi yang pas itu seperti ini. Jadi ini dihadapkan ke muka Allah. Nah, dihadapan. Kadang usah juga pas benar tuh kada. Misalnya sakit tangan sampai selihu tangannya lah. Dipasangkan kada. Artinya yang sunat itu mengangkatnya, paham lah kan? Sunat hayatnya itu mengangkatnya. Adapun mempasangkan ke sini tuh abdal. Paham lah kan abdal? Bila abdal itu artinya lebih bagus, lebih top. Ibarat pahala tuh dapat bonus. Ibarat wadah sebuting, tambahin lagi sebuting. Kenapa jangan ditambahin sebuting? Karena pian duduk di mukanya. Dapat wadah ini. Kada abdal. Ini abdal itu artinya lebih bagus. Nah itu jadi Allah. Kada pas kada apa. Nah kalau bibinian itu diangkatnya kira di bawah sini aja. Kalau bibinian. Nah lalakian ini mengangkatnya itu dibuka sedikit bukan berarti banyak, ada dibuka sedikit. Jangan kayak ini nama ngangkatnya. Itu perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kalau bibinian kayak ini, kalau lakian dibuka sedikit ya. Jangan buka benar. 3 hari pulang kada mandi. Mak kawan habis angkat nih pingsan kawan 3. Masam liar jangan ketiak ini. Nah, Allahu Akbar. Mengangkatnya itu sunnah. Jangan pian padahkan wajib kena lah. Itu sunnah hayat. Kada mengangkat saja orang, kada diangkat orang sah hukumnya. Nah, itulah. Jadi dibuka sedikit. Seandainya kada dibuka ya kada apa-apa. Seandainya sampai sini tetap dapat pahala sunat hayat tadi. Itulah orang tadi. Nah, itu takbir. Jadi paham kira-kira apa yang itulah. Jadi di sini membetulin rahatahu yaitu 2 telapak tangannya mankibaihi. Dan ini ujung jarinya nih wa ibhama sahmatain. Allah. Jangan juga Mbah Isa ini dipas-pasakan benar. Allah ada adalah. Kan kita belajar biasa gitu. Kalau ulun belajar biasa, maksudnya mengajar itu semampu kita. Jangan kita itu misalnya tangan kada mampu dikuatkan ke atas, kada. Yang biasa aja ngangkatnya. Yang seperti itulah. Nah, itu sunnahnya, sunnah hayat. Wa wad'ul yumna 'alal yusra mutahayyiran bainal bastil asabil yumna bi ghardil mumpasili wa bainan nasriha. Nah, habis itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu hendaklah di sini memilihnya di antara bastil asabi, dibuka jarinya, ataupun di sini fil ardil mumpasili, yaitu melentangkan pada ini mumpasil tadi bainan nasriha, di antara itu mauraknya. Jadi kayak ini yang sunatnya lah. Subi sa'idi, yaitu pada ini apa namanya ini pergelangan. Nah, ulun contohkan pian-pian. Ini termasuk sunat hayat lah. Habis mengangkat tadi Allahu Akbar. Nah, ini diletakkan tangan kanan. Wad'ul yadul. Nah, letakkan seperti ini Nah, diletakkan di sini, pilih antara seperti ini dan seperti ini. Mana yang bujur? Di atas pusat, di bawah dada. Jadi boleh kayak ini, paham? Atau kayak ini. Paham? Dimiringakan sedikit. Hendak miringakan sedikit. Kalau menurut di kitab dimiringakan karena letak hati itu di sini di sebelah kiri. Jadi miringakan sedikit. Jadi Imam Syafi'i itu 2, boleh di tengah. 1, boleh kayak ini. 1, 2, jangan kayak ini ya. Bayang ada. Ini Imam Syafi'i ada juga kita. Allah, ada juga lah. Adanya lantok orang nah, jadi sini diantak. Nah, kayak ini boleh, paham ya? Kayak ini boleh. Diletakkan miring boleh sedikit.
dimiringkan sedikit. Kita ini banyak kalau lihat tuh batis berangkang sembahyang. Iya kadalah, banyak kita ini. Ada yang takbir loh, pakau takbir masih loh. Wah pulang. Nah itu banyak orang kita itulah, itu banyak itu. Jadi santai aja, biasa aja tuh. Jarak batis tuh kurang lebih sekilan jaraknya. Jadi berdiri ini bujur tegap. Amun ini, habis jatah orang seperti model kayak gawang, penjaga gawang itu sembahyang. Kayak menjaga gawang, jagawan. Ini jalan santai aja. Nah, paham pian anak nih. Nah, meletakkan ini sunat juga ngarannya pian. Paham lah pian? Meletakkan ini sunat. Misalnya sembahyang Allahu Akbar. Kada diletakkan apa? Makruh lah hukumnya. Kada makruh. Boleh hukumnya. Nah, asik ini stradap ya Allah. Enggak kada bagus, kada tapi khusyuk kalau kayak itulah. Kita sembahyang Alhamdulillahirabbil alamin. Kada tapi khusyuk kalau kayak ini. Kita, tapi imam lain, Imam Malik misalnya dia seperti ini. Nah, Imam Abu Hanifah, dia kada diangkat kadang. Makanya sebahagian ulama itu lihat kan ulama-ulama luar negeri itu kalau ayatnya terlalu panjangnya langsung turunkannya tangannya. Dia baca ayat kayak ini, dia baca ayat adalah dikatakan mengangkat nih sunat, ma'andak seperti ini sunat, memiringkan sunat sedikit ya. Mbah tu jar guru ulun ini jempolnya ini diandak di sini nah, pasakan di hati. Barang siapa menjaga sesuatu maka atas menjaga hati ini yaitu diletakkan tangan di sini supaya kita tuh model khusyuk hati kita ini, maksudnya tapaulannya jangan sampai waktu sembahyang tuh hati kita ini kemana-mana, tutupi maksudnya hati itu nah. Artinya jangan terlalu miring. Sini luput ini menutupi ginjal, sini lain menutupi hati sedikit aja di sini nah, di bawah jantung sedikit. Nah itulah itu sunnah hukumnya seperti itu. Nyamannya kalau belajar. Kada mau kita menyalahkan orang kalau kita ada ilmunya. Karena kayak apakah akan kelakuan orang sembahyang? Saja orang sembahyang itu karena kita punya ilmunya. Ini orang kada bertakbir padahal sasat, yalah. Orang kayak ini padahal sasat juga. Biarkan aja. Paham ya? Kan kita ada yang takbir nanya Allahu Akbar. Biar sidin gambar kelinci kan sidin itu ada. Kita kada usah kita tagur karena itu apa? Karena itu sunnah hukumnya. Tapi maksudnya khilaful aula. Ulama menyuruh seperti ini, kayak ini. Nah itu misalnya bukan ahli hakikat guru karena hakikat itu resam namanya lah. Anda belajar ilmu hakikat pian ini Allah Taala ja alif, lam awal, lam akhir, hak Allah. Jadi nang sembahyang nih Allah. Yang itu bulik daripada masjid, berhutang di warung. Allah Taala berhutang di warung. Ada itulah. Jadi bisa aja ilmu hakikat itu, kata ilmu hakikat itu kada bisa dijahirkan lah. Maksudnya kada dijahirkan. Cuma waktu kita mengamalkan bolehlah. Tapi kada usah dinampakkan. Kada usah non duduk nih siapa aja Muhammad ya, mim, ha, mim, dal. Kada usah. Kita aja yang merasakannya. Alif awala, lam awal, lam akhir, ha, Allah. Misalnya kita aja yang tahu. Kita itu maksudnya orang maulah rakam ilmu yang seperti itu supaya ingat bahwasanya diri kita ini kada lepas daripada anugerah Allah Taala. Gawian itu namanya musyahadah Kalau ulun belajar namanya tuh merasamkan bahwasanya diri kita ini kada lepas daripada Allah dan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya Muhammad ini berhajat kepada Muhammad itu siapa? Makhluk. Berhajat kepada siapa? Kepada Allah Taala. Berhajat apa? Bergeraknya berhajat kepada Allah Taala, melihatnya berhajat kepada Allah Taala. Kada dikeluarkan ilmu itu kada. Cuma kita berpajam, rasamkan sudah seperti itu. Bahwasanya kita ini berhajat. Makanya di dalam kalimat la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Kenal kita Allah Taala itu maha kaya
dan hamba ini berhajat kepada Allah Ta'ala. Makanya waktu kita bertakbir itu Allahu Akbar, hilang lenyap diri kita ini di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengerti maknanya lillahi ta'ala tadi. Niat kita tadi usalli pada maghribi lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, matiku, hidupku sabartaan kepunyaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kada usah digambar-gambarkan lagi kayak ini. Kena mengatakan ininya pulang pian. Berdiri ku alif, berdiri mengatakan alif dia. Misalnya, pernah kalian belajar itu? Ini mengatakan berdiri ku alif, rukuk ku lam, misalnya lah lam awal. Dan habis itu duduk lam awal, sujud ha Allah. Siapa yang sembahyang nih? Allah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dari kita berdiri sampai sujud, kada pernah lepas daripada kalimat Allah itu, kada pernah lepas daripada pertolongan Allah itu, kada pernah lepas daripada maunahnya Allah Ta'ala, pertolongannya Allah Ta'ala, inayahnya Allah Ta'ala. Tawa bergerak ditolongi Allah Ta'ala, yalah. Tawa bangkit sujud ditolongi Allah Ta'ala. Kada usah lagi kita mengatakan rasam kita berdiri alif tadi, kada usah. Oh ini alif tu ngarannya tu jad ya, panah pada jad ulun aja. Kada kayak itu lagi, panah pada jad. Cagat awak, mata tajam, hati mikirkan sawit. Luput nih itu. Kada luput, rakamnya luput. Itu. Jadi kita lihat. Belajar itu boleh lah. Belajar itu memang belajar. Kalau makamnya belajar seperti itu sudah sampai di situ. Maksudnya untuk mencapai kelezatan di dalam sembahyang. Karena itu kan untuk orang mencapai ma'rifah, untuk mengaji ilmu ma'rifah itu seperti itu dulu, belajarnya macam-macam. Tapi yang bagus itu kita langsung aja. Makam ihsan tadi, makam bahwasanya kedudukan hati kita itu antak budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yara. Seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala di waktu kita beribadah. Kalau kada melihat, anggap Allah Ta'ala itu menolongi kita, melihat kita. Sudah seberataan itu, maka dirasakanlah lezat dalam beribadah tadi. Seperti itu. Nah, ilmu fikih ya kita belajar tengah malam, belajar ilmu hakikat, ilmu tauhid. Subuh kada bersembahyangan, salah. Itu 3 bulan belajar, akhirnya empihan sembahyang. Perai dah, sembahyang perai, puasa perai, rugi kita. Jadi pian kalau memilih belajar ilmu, biar ilmu fikih ya belajar, tapi belajar sembahyang bagaimana yang khusyuk, bagaimana hati yang hadir sembahyang itu. Ya belajar tauhid intinya dulu, belajar sifat 20 kita belajar. Jangan belajar ilmu fikih kada mengerti, ilmu tauhid kada mengerti, belajar ilmu ma'rifah ada bersembahyangan, kada berpuasaan. Itu pasti. Kenapa? Kadang-kadang mengerti siapa hamba, siapa yang menjadikan hamba, siapa makhluk, siapa khalik. Kadang mengerti. Kenapa? Karena dasar diliwati awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala, yaitu mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu ada 50 kaidul iman, namanya sifat 20 yang wajib dan yang mustahil, yang harus. Itu harus dipahami dalam kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kita kalau sudah mengerti kalimat la ilaha illallah dengan isinya itu, sudah nyaman sembahyang. Sudah. Adapun ma'rifah, rasa nyaman, rasa lezat itu nanti diberikan Allah Ta'ala setelah kita mengamalkan ilmunya itu. Seperti itu. Ada mau bang pian belajar rampahnya aja boleh sup tuh 5 tahun kan kita makan gangan supnya. Bujur kada pian? Belajar orang rampah supnya lah, bawang 1 kilo, habis itu bawang putih 1/2 kilo, habis itu apalagi macam-macam lah. Cuma kada diamalkan. Apabila makan supnya. Nah begitu juga orang ini, kalau orang itu bisa belajar ilmu ma'rifah, ilmu hakikat, maulah langsung mendapatkan ma'rifah, kada. Yang mengamalkan pun belum tentu mendapatkan kema'rifahan. Kenapa? Karena kema'rifahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak melalui amaliyah, kada. Maksudnya kalau bang dengan beramaliyah ini kita langsung mendapat kema'rifah, kada.
Bisa orang kada ba'amaliyah, bisa orang kada mengaji ilmu ma'rifah, tetapi bisa diberikan kema'rifahan. Bila orang belajar ilmu ma'rifah, lalu ia meninggalkan sembahyang, nah itu jelas itu sesatnya. Jelas itu sesatnya. Nah, itu sesatnya itu jelas. Nah, itu namanya dalun mudilun. Gurunya itu sesat, menyesatkan orang pulang. Nah, itulah. Kena kita belajar ilmu hakikat tuh, ilmu fikih aja sembahyang aja gawian. Meluasi luang burit ya. Nah, ada baru luasan luang burit. Ya itu amdah. Nah, adalah wa tahta sadrihi wa fawqa suratihi, meletakkannya itu di atas dada, di bawah dada dan di bawah di atas daripada pusat, itu yang sunat. Di sini itu sunat hayat hukumnya. Wa minha, dan termasuk daripada itu sunat hayat, najruhu ila maudhi'i sujudi fi jami'i salatihi ila pitasahudihi bila pitasahud fa inna sunnata alla yuzawwija basarahu isaratahu. Nah, jadi sidin yang termasuk sunat hayat yaitu memandang tempat sujud kita. Jadi kalau kita sembahyang, sunat kita itu sidin wa minha najruhu ila maudhi'i sujudihi. Nah, melihati tempat sujud. Jadi takbir Allahu Akbar. Nah, sunat kita melihati tempat sujud kita itu sunnah hukumnya. Tapi kalau di Mekah memandang Ka'bah pian. Kalau di muka Ka'bah, kalau kada di muka Ka'bah tetap ini sembahyang di muka Ka'bah itu lebih afdal melihati Ka'bahnya. Kalau di Mekah, kalau kita di sini pasti memandang tempat sujud kita. Nah, lihati tempat sujudnya di sini, lihati sampai akhir kita sembahyang. Kecuali jadi sini kita ada kecualinya lah. Nah, kecuali jadi sini pitasahudi, yaitu pada tasahud, pada kita bertasahud. Bi alla yutuzawwija, dengan bahwasanya sidin dia meliwatakan memindah itu pandangannya najruhu ila musirnya kepada isyaratnya. Jadi bila pian mengucaplah Imam Syafi'i itu, nah, asyhadu alla ilaha illallah, asalnya kayak ini. Nah, kita itu seperti ini kalimatnya ulun padahal. Nah, misalnya tahiyat awal. Nah, tahiyat awal, tahiyat akhir tak sama. Karena hujan, behingusan ulun. Nah, kalau tahiyat awal atau tahiyat akhir, asalnya pandangan kita sunat di situ. Nah, bila sampean mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu diangkat. Kalimat illallahnya diangkat. Imam Syafi'i diangkat, illallah diangkat. Paham pian? Nah, itu pindah asalnya pandangan kita di sini, pindah ke sini. Illallah. Jangan diputar kayak inilah. Nah, jangan illallah. Itu. Kalau imam lain kan sudah menjelaskan semalam, setiap ketemu kalimat Allah diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila ketemu kalimat Allah, kalau imam yang lain diangkatnya. Itu tetamu kekanakan digayai kekanakannya ya. Angkat jangan itu. Nah, kalau Imam Malik diputarnya. Pahamlah, ketemu kalimat Allah diputarnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi biar melihat orang ada nang ya misalnya lah, kurang jamunya tuh berarti ya. Nah, angkat-angkat. Kalau ada yang lain putarnya. Nah, itu kalau yang lain ada putar. Jadi pian jangan heran melihat orang tuh kena sembahyang ada nang diputarnya, ada nang diangkat-angkatnya kayak ini. Kalau Imam Syafi'i satu kali aja. Illallah sudah sampai terakhir, sampai fil alamin innaka hamidum majid, hendak salam hanya turunkan hanya salam. Itu kalau imam kita lah seperti itu, supaya pian tahu perbedaan ini lah. Tapi kalau niat pian bisa mutar ini bermain-main. Kadang mengikuti Imam Malik atau Imam Hanafi, putar. Ini niat bergaya-gayaan aja batal sembahyang pian. Nah, sama dengan pandangan tadi. Mata boleh aja ke atas nah. Pandangan kita nih ke atas. Ada bagus aku catnya ini, tulisannya ini ya masalah sampai salam ada lah. Nah, itu karena ke atas memandang itu menghilangkan kehusuan kita, maka kada boleh kita memandang ke atas. Makanya orang itu kalau dia khusyuk berpajam, bagus berpajam. Tapi kalau dia berpajam kada khusyuk juga sama itu makruh hukumnya, tidak ada alasan.
Dia ini berapa jam kada ada alasan sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada berapa jam pun dia khusyuk aja. Nah, makruh berapa jam itu. Tapi kalau kada khusyuk dengan sebab kada berapa jam, maka dia disuruh berapa jam supaya khusyuk. Paham biarlah. Nah, itu jadi memandangnya itu. Jadi kalau orang misalnya sembahyang lehti kawan liga kan, mun ka ini batal lah. Tisap. Kenapa jadi batal? Dada pian tegisir. Nah, dada pian ini tegisir lah. Nah, amun ka ini nah. Kada batal, sebenarnya kada batal. Cuma melihati makanan orang. Oh, sejadahnya bagus lah. Oh, nanti. Nah, itu bisa membatalkan. Itu artinya bermain-main pian sembahyang. Apalagi miti hisab hisab orang. Orang rancak mana tetamu orang tua kayak ini sembahyang rancak mana ulun. Dihiga ulun. Ini aja sini. Jadi meti orang adanya. Itu lucu juga. Sidin tuh lucu ulun kata dia aja. Tatatai sidin sering ulun tatatai sidin sembahyang dulu. Ini kan ada lagi orangnya. Bila lawas imamnya pandir sidin. Lawasnya aja sidin. Oh, masih sembahyang. Masih sembahyang sidin pandir. Lawasnya aja sidin itu lah. Hebat juga sidin itu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Teruslah. Nah, di sembahyang nyaman dia berilmu lah. Najruhu ila bitasyahudi fa inna sunnatalla ala yujawwiza basarahu isaratahu. Bahwasanya dia apa di sini? Itu lamnya tuh kemungkinan tidak ada setelah lamnya tuh nah. Ala yujawwiza. Kemudian la-nya itu dibuang. Lamnya itu la sawab tidak ada. Kalau alamnya itu ada berarti tidak melewatkan. Nah, bahwasanya dia memindahkan akan pandangannya isaratahu akan musirnya isyaratnya. Adalah mungkin la-nya itu tertambahi orang kalimatnya itu. Wallahu a'lam lah. Seartinya salah, gini kan? Makanya kalau bahasa Arab inilah pian sedikit ya salah. Nah, itu bisa berubah, apalagi belajar ilmu hakikat misalnya bahasanya bahasa Arab, tulisannya nih wah kembali damirnya itu biar salah, bisa kafir orang melajarkan, bisa salah kembalinya. Nah, itulah. Wa minha dan setengah daripada itu sunat hayat. Setengah daripada itu sunat hayat ujar sidin adalah du'aul ibtitah sirran ba'da taharrumi, yaitu membacanya begimit, pelan. Itu doa iftitah tadi membacanya bagi ba'da taharrumi sesudah takbiratul ihram. Wa ahsaruhu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu paling ringkasnya doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ udah dapat pahala doa iftitah. Aduh panjang-panjang. Itu aja kita baca. Wa akmalu minhu nahwu jarsidin wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu yang paling sempurnanya. Jadi kalau pian hendak yang ringkasnya misalnya imamnya hendak ringkas Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah tarawih misalnya. Makanya orang tarawih itu kita ditinggal lah raja. Imam tarawih Ustaz, antum tinggal lah. Tinggal doa iftitah sah aja. Karena sunnah ayat. Makanya Allahu akbar ya imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada dia yang baca doa iftitah takbir langsung. Wah, imam ni kada berdoa iftitah berarti ya. Nah, itu sunat aja itulah karena kita kada tahu. Kan sembahyangnya supaya ringkas. Coba imamnya nang Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Panjang pulang doa iftitah ini. Wa ana minal muslimin. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 hari aja orang tarawihan kosong masjid. Adalah orang nang ringkas, ada aja orang masih sana.
pindahan kita sebelah sana aja pulang minggu ini. Si Idin taruh daftarnya, lihat orang. Oh, si Idin jurang daftarnya nah. Ini perai kita masjid sini. Ini nyata ada 2 jam jurang. Ini biasa 45 menit selesai tarawih. Jadi 2 jam. Kita imannya lain dengan orang nang pesantren lain. Orang nang pesantren gini bila 2 jam pasti mencari memilih. Tapi orang pesantren tuh untungnya taala biar. Inya kada umpat orang berimamannya bisa sembahyang. Iyalah, imamnya lawasnya ini. Nah kita belikannya ke rumah. Di rumah aja kita sembayangan, tercapat sedikit. Allahu Akbar. Allah dhalin amin. Yasin Allahu Akbar. Allah dhalin amin. Toha Allahu Akbar. Nah, ringkas-ringkas aja. Qul huwallah gini lebih ringkas daripada qul huwallah. Cepat aja gitu 10 menit aja selesai. Bilangan. Bagus jadi ibadah itu lawas. Cuma kira-kira kada husu, kada usah. Ada husu gelisah menunggu imam nih, bulik supan. Iyalah, bila bulik, nah jara sekong menyerah dah. 2 nyerah pulang ya lah. Akhirnya biar imam terakhir, assalamualaikum. Kada ada lagi nomor salawat, habis sudah jemaah. Jadi imam tuh harus paham. Ini sunat. Seperti itulah. Kalau jamaahnya kada ahli ibadah. Kalau nya ahli ibadah santainya. Kalau tuh orangnya itulah bagus baca ayat Quran ini bagus bian. Sejus tuh. Sama kita tuh merasakan dengan kita sembahyang nang alhaqumut takasur aja. Bagus bacaannya. Ulun senang benar. Bagus bacaannya tuh aja kayak di Mekah ini santai aja kita sembahyang. Bagus bacaannya. Belum sembahyang. Wah, nyaman, menikmati kita bacaannya. Tapi mun hati dasar banyak gawian biar bagus bacaan orang. Atap gelisah terus. Nguarnya imam ini mentang-mentang bagus suaranya, baca ayat panjang luar biasa aja. Jadi kita tuh kadang menikmati, harusnya kita tuh menikmati. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wah, santai imamnya nih. Aman seorang baca itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan.